subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatima lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Tentunya yang saya hormati para jamaah masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman, insyaallah. Kemarin kita habis ngisi Baitur Rahim, sekarang Baitur Rahman. Insyaallah berkah ini SP2. Mudah-mudahan yang hadir sholat berjamaah maghrib di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita umur yang panjang, kesehatan afiat, istiqomah ibadah kepada Allah, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga masuknya kita di masjid ini, tidak keluarnya kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita pengampunannya, memberi kita hidayahnya, memberi kita inayahnya, mengabulkan segala hajat-hajat kita dan permudah segala urusan-urusan kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kalian datang ke masjid ini untuk melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat, dengan niat untuk menghidupkan rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asratun dilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 10 golongan yang mana apabila seorang hamba melakukan hal tersebut, mereka akan berada di naungan arsy-Nya Allah, yang mana hari nanti di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang hamba apabila sudah mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat, Allah akan masukkan dia ke surga tanpa dihisap lagi amalannya. Apakah amalan keburukan, apakah amalan kemaksiatan, apakah amalan-amalan yang membuat Allah murka, tapi mereka berada di naungan Allah, mereka akan selamat. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu muta'alliq ma'al masajid. Seseorang yang mana hatinya terikat sama masjid. Maksudnya apa? Orang yang selalu memakmurkan masjid. Seseorang yang selalu sholat berjamaah di masjid. Seseorang memerhatikan sholatnya, sholat fardunya di masjid. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita tergolong mendapatkan naungan Allah. Amin. Tentunya orang-orang pilihan. Mari kita hitung, banyakkan mana orang yang hadir di masjid sama yang hadir di mall. Banyakkan yang mana orang yang hadir di masjid ataukah orang yang datang ke pasar? Banyakkan yang mana nih? Kita nih hadir di masjid ataukah ada nih pembagian sembako, misalnya di sebelah ini ada pembagian sembako, adzan maghrib di sini. Barangkali yang hadir cuma 3 orang, pada ngantri ambil sembako. Padahal
keutamaan hadir sholat berjamaah di sini lebih baik daripada ngambil sembako 3 kilo doang beras. Nggak sebanding pahalanya yang Allah janjikan buat sholat berjamaah di masjid. Maka dari itu masjid ini apa? Rumah Allah, tempat kita ibadah kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masjid dipakai untuk dandutan, enggak ada. Maka dari itu tujuannya masjid ini untuk apa? Tempat kita beribadah. Makanya itu masjid disebut Baitullah, rumahnya Allah, tempat kita mengadu kepada Allah di masjid, bukan nyari dukun. Masjid ini tempat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak nih masjid-masjid sekarang subhanallah enggak ada jamaahnya. Kadang tetangga-tetangganya banyak permukiman, tapi yang hadir bisa dihitung jari. Kemana mereka? Apakah mereka ini orang-orang baru mengenal Islam? Apakah mereka ini baru mengetahui syariat Islam? Padahal mereka udah 7 turunan mengenal Islam. Subhanallah. Ini ntar lagi nih sholat Isya nih. Pahalanya sholat berjamaah Isya kata Nabi dalam kitab hadis Bukhari Muslim, man shalla Isya jama'atan faka'annama shalla nisful lail. Orang sholat Isya berjamaah kata Nabi, pahalanya bagaikan sholat sepertiga malam sampai subuh. Bahkan para ulama mengatakan man shalla Isya jama'atan faqad adraka lailatul qadar. Orang kalau udah sholat Isya berjamaah, pahalanya bagaikan mereka mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Yes. Kadang kita susah mendapatkan Lailatul Qadar, harus ngejar malam ganjil, sedangkan sholat Isya berjamaah ditinggal. Sholat malam, sujud tahajud, sholat Isya berjamaah di masjid ditinggalin. Kemudian ingin meraih Lailatul Qadar. Subhanallah. Nabi udah menjelaskan pahala bukan cuma 27 derajat dari sepertiga malam sampai subuh. Berapa rakaat kira-kira kalau dihitung-hitung? Belum lagi subhanallah. Banyak sekarang nih hari Jumat doang baru rame masjid, bener gak? Jumatan baru rame. Rame masjid Jumatan. Kadang juga nungguin dulu barakallahu li wa lakum baru lari ke masjid. Kalau enggak ngerokok dulu di luar sana tuh. Atau belum masih nungguin dalam mobil, nungguin dulu. Kapan nih imam panjang bener khotbahnya. Banyak seperti itu. Nanti ketika udah barakallahu li wa lakum baru rame masjid. Berbondong-bondong masuk. Padahal orang duduk iktikaf. Iya, iktikaf di masjid itu pahala yang Allah berikan besar. Sesaat saja orang yang iktikaf di masjid sama dengan mereka memerdekakan budak. Karena kadang-kadang kita masuk masjid ini nawaitul iktikaf ma dumtu fi lillahi ta'ala. Udah diam di masjid, diam aja. Kalau enggak ambil tasbih, kalau enggak baca Al-Qur'an, pahala luar biasa yang Allah berikan. Sama dengan sesaat memerdekakan budak. Budak dulu harganya kalau hitung-hitungan sekarang ini bisa miliaran. Duduk sesaat. Subhanallah. Belum lagi sekarang ini Islam macam-macam model. Saya itu di Makassar, banyak orang Makassar nggak di sini? Hampir semua kayaknya orang Makassar. Saya ketemu sama satu orang Habib. Saya Habib kalau sholat kalau belum lihat Allah Ta'ala katanya, saya nggak mau sholat. Subhanallah, ngalang-ngalang Nabi Allah Musa. Kalau saya belum lihat Allah Ta'ala, saya nggak mau takbir. Bilang makamnya Ustadz ini ngalang-ngalang makamnya Nabi Allah Musa. Iya. Ini katanya bilang ilmu apa ini? Bilang ini
yang saya pelajari ilmu tasawuf katanya. Terlalu tinggi ilmunya tasawuf katanya. Emang ada sekarang manusia selain Nabi Muhammad melihat Allah? Ini orang Makassar udah lihat Allah katanya dia. Jadi kadang seminggu gak sholat, kadang sebulan gak sholat. Dia bilang, kalau saya udah yakin saya lihat Allah Ta'ala Habib, baru saya takbir. Makom luar biasa. Ilmu tasawuf katanya. Ini kayak gini ilmu dari mana didapatkan mereka ini? Iya, luar biasa. Apakah ilmunya yang salah atau orangnya yang stres apa gimana kita nggak tahu. Orang seperti ini di Makassar macam-macam model. Di Makassar ini subhanallah luar biasa. Padahal mereka tidak mengetahui. Orang ninggalin sholat aja, Nabi aja tahu kan. Allah ketika perintahkan kita mengeluarkan zakat melalui firman-Nya, disampaikan oleh malaikat Jibril, diteruskan kepada Muhammad. Sama juga berpuasa, sama juga haji bagi yang mampu. Tetapi ketika Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, jemput kekasihku Nabi Muhammad untuk menghadap kepadaku melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Perintah apa yang Allah perintahkan? Sholat. Jadi sholat itulah sangatlah penting. Dan juga banyak dari hamba-hamba Allah yang mengaku dirinya Islam meninggalkan. Kenapa? Kalau puasa setahun sekali. Kalau zakat bagi yang mampu. Kalau haji bagi yang mampu. Kalau sholat, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang buta, mau yang tuli, mau yang pincang, mau apa lagi? Mau yang sakit, atau baring di rumah sakit, semuanya diwajibkan sholat. Enggak ada tanpa kecuali. Bib, saya sakit Bib, saya libur sholat bisa enggak? Emang ada cerita libur sholat? Saya kemarin ditanya sama orang, Bib, saya ini kan sakit lumpuh ya. Saya udah nggak bisa bergerak sama sholat. Bisa nggak kira-kira saya nggak sholat, saya ngeluarin fidyah aja? Ngeluarin fidyah itu apabila dia nggak mampu untuk berpuasa, ditakutkan ketika dia berpuasa dia bisa tewas, baru ngeluarin fidyah. Kalau sholat nggak ada ceritanya. Bilang membayar fidyah terus libur sholat nggak ada. Mau lumpuh kek, mau baring kek, pokoknya wajib apa? Sholat. Sebab Allah Subhanahu wa taala udah menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibn Daud, awwalu yuhasibu fi yaumil qiyamah as-shalah. Allah enggak hisab amalan-amalan yang lain. Ntar di surga saya banyak ngeluarin infak, Habib. Saya banyak ngeluarin sedekah, Habib. Saya banyak bantu tetangga, semuanya nih. Ibadah saya setiap malam 1000 rakaat. Subhanallah. Iya. Tapi sholatnya bolong-bolong. Hah? Allah tolak semuanya. Sebab apa? Seseorang itu dilihat sholatnya gimana. Makanya nih kalau kita ini punya anak, ada yang mau lamar nih. Ini kan Masya Allah udah punya anak semua nih, gadis-gadis barangkali. Ada yang lamar. Saya mau lamar Pak. Terus rajin sholat enggak? Enggak Pak, bolong-bolong, batal. Bilang begitu. Jangan tawar-tawaran panai aja diurusi. Giliran sholat bolong-bolong, panainya besar, saya terima. Sekarang tuh banyak sekarang tuh. Nggak mikirin apa namanya calon menantunya ini mau sholatnya bagus atau enggak. Yang penting panainya bagus, jadi mobil tuh. Subhanallah. Nanti generasi ke generasi ini, kalau orang tuanya malas sholat, anaknya udah pasti malas sholat. Sebab anak itu mengikuti orang tuanya.
Kadang tuh anak kecil kalau kita sholat, dia ngikutin sebelah. Ngikutin ibadah, goyangnya apa. Walaupun dia nggak tahu bacaannya. Dia bertanya, Pak, apa itu Pak? Oh, ini sholat. Kita wajib sholat menghadap kepada Allah 5 waktu setiap hari. Ajarin anak kecil. Kalau bapaknya maghrib tidur, mamanya ikut tidur, subuh, aduh. Kadang wudhu duha sama wudhu subuh satu. Jamaah di sini banyak nggak seperti itu? Wudhu subuh gabung sama sholat duha. Pernah nggak? Sering gitu nggak? Insya Allah di sini nggak ada, amin. Masjid sebelah. Kita cerita. Kadang dia kebablasan, istri, bapaknya, anak-anaknya satu rumah nggak ada sholat subuh, kebablasan. Subhanallah, luar biasa. Mau cerita nggak nih? Mau cerita nggak? Di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, pernah Nabi Allah Isa lagi ingin berangkat musafir satu tempat, kemudian dia lewat satu kampung. Kemudian dia lihat kampung ini, Masya Allah, ahli ibadah semuanya. Ahli sujud, tak pernah ninggalin sholat. Masya Allah, masjid-masjidnya full. Banyak orang yang sholat. Tanahnya subur, tumbuhannya segar, semuanya. Habis itu Nabi Allah Isa mengangkat tangannya sama Allah. Ya Allah, sungguhnya hamba-Mu beribadah kepadamu ya Allah, mengingat kepadamu ya Allah. Ucapan syukur Nabi Allah Isa. Habis itu Nabi Allah Isa berangkat, pergi. Silang berapa tahun, Nabi Allah Isa datang kampung itu. Dia lihat subhanallah. Dia lihat manusia-manusianya kena wabah penyakit, banyak yang meninggal, banyak yang wafat. Tanaman-tanamannya kering, gersang, airnya keruh, bau. Masjidnya udah nggak ada manusia, banyak yang meninggal, kena wabah penyakit. Kayak kemarin tuh corona. Habis itu Nabi Allah Isa sedih melihat kaumnya. Dia menanyakan kepada Allah, Ya Allah, apa gerangan, azab, musibah yang Engkau turunkan sehingga kampung ini sekarang banyak yang wafat kena wabah. Tanahnya gersang, airnya keruh, bau. Ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Isa, dulu mereka ibadah kepadaku, taat kepadaku. Tapi suatu waktu ada seseorang nih, misalkan datang seseorang seperti kayak sekarang nih, SP4 nih ya, masjid ini. Dia datang musafir, nggak tahu jelas dari mana nih orang, datang pergi mandi. Habis mandi dia berangkat lagi. Ketika itu orang ini sedang berangkat cuma sekedar mandi pergi. Kemudian tanah ini katanya Allah datang mengadu kepadaku, Ya Allah, aku dibasahi sama orang yang sering ninggalin sholat ya Allah. Ketika itu Allah turunkan bala, bencana, musibah, virus macam-macam. Gimana nih kalau kita Indonesia ini? Dikit-dikit bala, dikit-dikit bencana, dikit-dikit musibah, dikit-dikit wabah. Sebab apa? Ulah kita sendiri. Banyak yang kita tinggalkan perintah Allah yaitu sholat. Di dalam rumah saja, kadang anak kita ninggalin sholat. Kita nggak memerintahkan mereka. Padahal Nabi udah mengajarkan 7 tahun perintahkan dia sholat, 10 tahun pecut, pukul, tapi jangan pukul sampai mati, sampai berdarah, enggak. Pukulannya itu untuk mendidik, jangan disayang. Bila minta beliin HP saja, mau apa nak? Oh iya dibeliin. Yang sholat, mana orang tua ini? Takut kadang-kadang memukul anak-anaknya. Takut kadang-kadang ingin merintahkan anaknya untuk sholat. Dalam rumahnya seperti itu. Kalau udah anak kita ini terbiasa ninggalin sholat, sampai besar ninggalin sholat biasa aja. Sebab dari kecil nggak ada didikan.
Iya. Kadang sih banyak orang-orang tua sekarang subhanallah. Bingung kadang-kadang kita lihat nih dunia nih. Tetanggaan sama masjid. Sampai subuh main catur. Kadang udah ada penjepit di sini 5. Orang tua udah aki-aki, udah putih jenggotnya, penjepit. Main sampai subuh. Ketika udah adzan, mau adzan, kabur, pergi tidur. Subhanallah. Kirain dia mau pergi ke masjid, padahal pergi tidur. Subhanallah. Ini akhir zaman seperti ini. Bagaimana Allah tidak menurunkan bala, bencana. Satu aja, kaumnya Nabi Allah Isa ninggalin sholat, Allah udah menurunkan bala. Bagaimana sampai ribuan, jutaan ninggalin sholat. Sebab siapa? Ulah kita sendiri. Rumah kita, apakah kita bisa mendidik keluarga kita untuk perintahkan sholat? Kadang kita lupa perintah Allah. Mungkin hal ini sepele, tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan kataba ismu fi nari jahannam mimman yadkhuluha." Orang ninggalin satu sholat saja, namanya kecantum di pintu-pintu neraka. Fulan bin fulan, fulanah binti fulanah. Wajib dia masuk ke dalamnya. Ninggalin satu sholat aja. Satu, bukan 2, satu waktu. Ada di Al-Quran disebutkan, percakapan penduduk surga sama neraka. Penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, "Masalakakum fi sakar?" Wahai penduduk neraka sakar, apa menyebabkan engkau Allah binasakan engkau disiksa di neraka sakar? Jadi orang yang ninggalin selalu sholat nih, nerakanya namanya neraka sakar. Mereka mengatakan, penduduk neraka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia sering ninggalin sholat, makanya itu Allah mengadab kita, menyiksa kita. Satu sholat, bukan 2 waktu, satu waktu. Kadang kita nih misalnya nih, terlambat sholat subuh, tahu-tahu matahari udah terbit, ya waktunya udah habis, gak usah sholat dah, nanti aja sholat duhur. Kalian udah meninggalkan begitu, wajib kalian mengerjakan, mengqadha sholat subuh kalian, walaupun waktunya udah habis. Jangan mentang-mentang waktunya udah habis, kalian terus nggak mau ngerjain gitu. Tetap wajib mengqadha sholat yang kalian tinggalkan. Ini sholat, urusan sholat ini. Mending kita memerhatikan sholat kita, kehilangan harta, yang penting sholat kita bagus. Kadang ini banyak job nih, subhanallah. Urusan kantor nih, urusan kantor. Atau kadang di pasar nih, pembeli banyak. Allahu Akbar, sholat duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, kita lagi gampang. Ayo, pesan apa? Ambil nota. Sibuk, orderan, job banyak. Orderan banyak. Tahu-tahu masuk waktu asar. Mengulurkan waktunya. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tafsirannya, tafsir Jalalain mengatakan neraka wel bagi orang yang sholat. Dia sholat tapi neraka wel. Ada neraka namanya wel. Neraka nanti ada sakar, ada wel, ada jahannam. Bagi orang yang sholat, orang yang lalai, orang yang selalu mengakhir-akhirkan yuakhir sholat, lamman dakhala waktu tsani, dia mengakhirkan waktu sholatnya sampai masuk waktu sholat yang lain dengan sengaja. Kecuali musafir beda, jamak takhir boleh musafir. Ini sekarang mereka mukim, tetapi dia sengaja mengakhirkan sholatnya sampai masuk waktu berikutnya. Mereka lah akan dimasukkan oleh Allah neraka wel.
Hati-hati. Jangan sepelekan sholat. Mending kehilangan pembeli. Daripada sholat kalian lalaikan. Allah yang memberikan rezeki buat kita. Allah yang memberikan kenikmatan buat kita. Allah mengabulkan segala hajat kita. Kemudian kalian meninggalkan kewajiban Allah. Bagaimana? Belum lagi kadang-kadang Jumatan nih. Subhanallah, Jumatan. Adzan pertama itu jual beli makruh. Adzan kedua transaksi haram. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrullah wa darul bai'. Apabila komandan azan panggilan untuk Jumat, bersegeralah kata Allah. Dan tinggalkan jual beli kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan azan pertama transaksi itu hukumnya makruh. Makanya kalau Jumatan itu 2 kali azan, benar enggak? Azan pertama ketika naik khatib assalamualaikum, azan kedua itu transaksi haram. Atau transaksi kan? Beli, ambil barang, jual. Transaksi itu haram hukumnya. Yeah. Sekarang orang ingin jadi berkah penjualannya, tapi transaksi hari Jumat. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Seandainya nih, kita kaumnya Nabi terdahulu tuh, kiradatan nadhirin. Allah jadikan kerah. Pernah kaum Nabi Allah Musa itu dilarang jualan hari Sabtu, transaksi hari Sabtu. Tahu-tahu mereka transaksi hari Sabtu, Allah kutuk satu kampung jadi monyet. Untung kita umat Nabi Muhammad. Seandainya kita ini umat kaum terdahulu, udah jadi monyet kita. Itu pasar hari Jumat, ya Allah ramai betul. Hah? Jumat masih buka. Iya, ini hari Jumat buka gak toko sini? Apa tutup? Saya mau tanya, hari Jumat buka toko sini? Buka mereka. Iya. Udah tahu songko haji yang jualan. Jualan hari Jumat, subhanallah. Belum adzan Habib. Belum adzan, palamu itu belum adzan. Transaksi itu haram hukumnya. Hah? Hasilnya haram. Allah udah melarang. Imam nih, apa namanya? Khotib nih kalau perlu nih. Kalau khotib Jumat suruh bahas pembahasan nih. Nah, jangan takut. Qulil haq walau kana murra. Ucapkan yang benar walaupun pahit. Takut ntar di demo. Takut Bib, saya mau bicara begini, ntar pedagang demo sama saya. Saya kalau hari Jumat pembeli saya banyak, Bib. Subhanallah. Takut kita mabala Allah. Musibah yang Allah turunkan. Perhatikan tuh. Larangan-larangan Allah, perintah Allah, perhatikan semuanya. Biar kita ini selamat. Tahu nggak? Kalian tahu anjing nggak? Naudzubillah. Anjing tahu nggak? Datang mengadu sama Allah. Ya Allah, aku bersyukur Engkau ciptakan aku menjadi anjing. Yang mana anjing kami ini najis dan manusia memusuhi saya, kata dia. Daripada manusia yang Engkau ciptakan, mereka selalu lalai atas perintah-Mu ya Allah. Mereka tidak sholat, tidak sujud kepadamu ya Allah. Sedangkan kami anjing selalu berzikir kepadamu ya Allah. Anjing itu berzikir lah. Dalam Al-Quran sebutkan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hewan-hewan itu bertasbih. Ingat Allah. Kalau ada manusia tidak sholat, tidak mengingat Allah, bagusan anjing daripada dia. Bahkan khinzir, babi itu mengadu sama Allah. Ya Allah, aku bersyukur Engkau ciptakan aku menjadi babi. Muka jelek, najis. Dibandingkan manusia yang Engkau ciptakan sebaik-baik makhluk. Dia lalai atas perintah-Mu ya Allah. Tidak mengingat-Mu ya Allah. Tidak bertasbih ya Allah. Kami selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Malu sama babi kita. Mending jadi babi.
daripada menjadi manusia. Kenapa? Kalau babi itu udah mati menjadi tanah, nggak dihisap. Kalau manusia mati disiksa di alam kubur, disiksa nanti di hari kiamat. Semua mereka itu bertasbih. Pernah Nabi Allah Daud alaihissalam, dia lagi berjalan, dia lihat ada cacing kecil yang warna merah itu. Dia perhatikan. Terlintas di dalam pikirannya, buat apa Allah ciptakan ini cacing? Apa fungsinya ini cacing Allah ciptakan? Padahal dipikir cacing, apa sih fungsinya cacing itu? Ya, nggak ada fungsinya. Tahu-tahu cacing ini diilhamkan oleh Allah bercakap-cakap kepada Nabi Allah Daud. Dia mengatakan, wahai Daud, Allah ciptakan saya menjadi cacing ini, dan Allah perintahkan saya di siang hari itu untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10.000 kali. Kalau malam Allah perintahkan saya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Cacing. Padahal cacing. Kita nih kalau nggak sholat, udah nggak berzikir, nggak ini, bagusan cacing daripada kalian. Subhanallah, malu sama makhluk Allah. Pohon-pohon itu kadang-kadang goyang, nggak ada angin, nggak dapat atau dia bergoyang, bertasbih mereka, mengingat Allah. Kita ini kalau malam, subhanallah, udah angkat kaki, kopi satu, rokok, pikirannya melayang. Besok garap apa nih kita? Job apa nih besok? Subhanallah, pikirannya dunia aja dah. Padahal umur udah 70 tahun, bau tanah udah. Entar lagi dikubur. Pikirannya job aja udah. Subhanallah. Kayak umurnya tinggal 100 tahun. Malu kita sama makhluk-makhluk Allah. Allah ciptakan semua mereka ini bertasbih, mengingat Allah. Kita ini ya Allah. Ada cerita lagi nih. Biar kalian kokoh iman kalian. Rasulullah SAW pernah berdiri di rumahnya di kota Madinah. Tahu-tahu melihat onta sedang dikejar oleh majikannya. Mau dibunuh oleh majikannya. Majikannya bawa pedang, dikejar ingin dibunuh. Tahu-tahu onta ini menghadap kepada Rasulullah, sujud di hadapan Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, tolong aku, majikanku ingin membunuhku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai onta, mungkin kamu ini tidak taat patuh sama majikanmu, makanya majikanmu ingin membunuhmu. Kemudian onta ini mengatakan, ya Rasulullah, saya udah patuh sama majikanku, taat sama majikanku. Cuma saya nggak mau tinggal hidup sama majikanku. Majikanku ini selalu ninggalin sholat. Aku takut ketika aku berjalan bersamanya, Allah mengadabnya dan aku bersama dengannya. Onta aja takut sama orang ninggalin sholat. Habis itu onta ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau majikanku ingin berjanji atas nama Allah dan berjanji di hadapanmu ya Rasulullah untuk menjalankan perintah Allah yaitu sholat, saya akan taat dan patuh sama majikanku. Onta takut sama adab Allah. Tahu-tahu ini seorang badui majikannya datang di hadapan Rasulullah, membawa pedang. Langsung Rasulullah mengatakan, wahai seorang badui, ontamu ini datang mengadu kepadaku. Yang mana ontamu takut sama kamu, sebab kamu ini sering ninggalin sholat. Takut Allah menurunkan adab, sedangkan dia bersamamu. Kemudian onta ini melihat wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wahai seorang badui, kalau kamu ingin berjanji atas nama Allah dan berjanji di hadapanku untuk selalu taat perintah Allah yaitu sholat, ontamu ini akan taat patuh sama kamu. Kemudian seorang badui ini malu di hadapan Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah,
Kalau memang itu ya Rasulullah sebabnya, aku berjanji atas nama Allah, berjanji di hadapanmu ya Rasulullah, aku akan melakukan perintah Allah yaitu sholat. Itu tahu onta senangnya, dia mengelilingi Rasulullah SAW, bergembira, ditolong sama Rasulullah. Hewan takut sama orang ninggalin sholat. Ini nih, kalau misalkan nih, kita sekarang lagi musafir, ya. Kita punya teman ikut sama kita. Tahu-tahu kita bawa air misalkan. Bawa air nih ya, bawa air. Tahu-tahu tengah perjalanan kita nih haus, tapi kita ini mau untuk sholat misalkan. Kemudian teman kita ini satu suka ninggalin sholat. Kita nggak boleh ngasih dia air. Mending ngasih, siapa tahu? Ngasih hewan-hewan yang lain nih. Ngasih anjing nih air. Atau ngasih ayam atau kambing itu lebih mulia daripada ngasih dia air. Ataukah air ini kita pakai berwudu itu lebih afdal daripada ngasih dia. Orang yang ninggalin sholat. Sebab Allah udah mengutuknya. Hati-hati. Orang kalau udah ninggalin sholat, luar biasa. Farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Bedanya kita ini sama orang kafir cuma sholat doang. Kalau udah nggak sholat, udah kafir secara terang-terangan. Dia gadekan agamanya gara-gara ninggalin sholat. Sholat ini 1 hari 5 waktu. Kadang kita berat, benar gak? Berat kadang-kadang. Makanya perbanyak zikir sama Allah. Perbanyak salawat kepada Muhammad. Agar Allah berikan kekuatan buat kita beribadah kepadanya. Orang kalau hatinya udah sering ingat sama Allah, Allah akan membantu dia. Berikan kekuatan buat dia. Allah berikan hidayah, taufik buat dia. Kalau dia jarang mengingat Allah, pasti salatnya sering bolong-bolong. Banyak sekarang manusia-manusia ini subhanallah. Kalau udah kena dunia nih, sholatnya berantakan. Kadang setiap hari, duhur asan gak sholat, maghrib isya baru sholat. Kenapa? Kalau duhur sama asar, di luar lagi kerja. Kalau pulang maghrib sama isya ngumpul sama keluarga. Makanya dia sholat. Ada juga model kayak gitu tuh. Banyak. Mudah-mudahan sini gak ada, amin. Macam-macam manusia nih. Tawar-tawaran sama Allah. Saya nggak mampu nih ya Allah. Ini mampunya yang ini doang. Subhanallah. 2 rakaat doang nih kita ninggalin sholat subuh nih. Iya. Walaupun kita mau sholat 1000 rakaat atau qobliyah ba'diyah nih, banyakin sholat sunnah. Buat nambal 2 sholat subuh aja Allah tolak. Mau 1000 rakaat, mau 20.000 rakaat, 1 juta rakaat sunnah, Allah tolak buat gantiin salat subuh 2 rakaat doang. Perhatikan tuh sholat. Kalau sholat kita udah bagus, insya Allah yang lain jadi bagus. Rezeki bagus, kesehatan insya Allah, Allah berikan kesehatan yang bagus. Iya. Minta sama Allah, Allah langsung berikan insya Allah. Dengan kehusuan kalian ibadah sama Allah, mentaati segala perintahnya. Ini sekarang sholatnya bolong-bolong minta kaya. Ya Allah, ya Allah, nangis-nangis, ya Allah minta kaya ya Allah. Sholat subuh enggak. Ya Allah. Perhatikan ibadah kita. Ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bib, saya mau sholat Bib, cuma saya jarang khusyuk sholat. Terus gimana tuh Bib? Saya kadang-kadang kalau nggak yakin khusyuk, saya nggak sholat. Saya bilang, emang manusia bisa khusyuk? Kita kadang-kadang khusyuk cuma ketika takbir doang, Allahu Akbar, sisanya melayang udah. Makanya para ulama mengatakan tingkat kehusyukan akhir zaman nih, cuma ketika takbir ingat Allah, Allahu Akbar, udah selesai, khusyuk udah.
Yang repotnya lagi dari takbir sampai akhir nggak ingat Allah. Ingat utang. Televisi dicicil. Motor dicicil. HP dicicil. Sendal dicicil. Hah? Baju dicicil juga. Di Tokopedia ada. Dicicil juga. Beli songkok dicicil juga. Apalagi ibu-ibu tuh. Kompor dicicil, rice cooker dicicil, semua dicicil. Panci dicicil juga. Hah? Dicicil sebagai cicilan. Makanya sholat kadang-kadang melayang-layang pikirannya. Semua sebagai cicil. Subhanallah, akhir zaman. Maka dari itu, tingkat kehusuan akhir zaman itu, ketika dia takbir, Allahu Akbar, mengingat Allah sesaat, Allah udah terima sholatnya. Saking susahnya khusyuk akhir zamannya. Luar biasa. Bahkan sahabat aja ketika Nabi mengatakan, siapa dari kalian bisa khusyuk dari mulai takbir sampai salam, saya akan hadiahkan. Yang ini, sahabat semuanya sholat. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua berantakan. Sampai rakaat ketiga khusyuk, rakaat keempat melayang-layang. Sampai Sayyidina Ali nih, saya ya Rasulullah, menantunya Nabi, babul ilm, pintunya ilmu. Ketika sholat, takbir Allahu Akbar, ketika mau salam teringat, kenapa sih Rasulullah ngasih yang ini, bukan yang itu? Pasti kepikiran, terganggu gitu. Udah adzan ya. Makanya dari itu, tingkat kehusuan akhir zaman itu sesaat saja. Allahu Akbar. Itu aja. Ya, mudah-mudahan kita tergolong ahli ta'ah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga salat kita 5 waktu. Allah berikan kita kekuatan dan juga Allah berikan kita hidayah. Allah berikan kita petunjuk agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisap lagi amalan kita, tanpa dihisap lagi keburukan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita khususnya yang salat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang berkah, umur yang berkah, anak-anak yang saleh dan salehah, istri yang salehah, suami yang saleh, agar nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad, berkumpul dengan Sayyidina Muhammad, melewati sirat bersama Nabiuna Muhammad, melangkahkan kaki kita ke surga bersama Sayyidina Muhammad, ditempatkan di surga yang paling tinggi bersama Sayyidina Muhammad, di surga Al-Firdaus bersama Sayyidina Muhammad. Setiap waktu, setiap jam, setiap detik wajah pandangan kita melihat Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Ya mana ya maghdubi alaihim waladdallin. Udah ada nisa ya? Mau ada nisa? Udah. Ya. Udah ya. Seandainya mau bikin tanya jawab tapi waktunya udah habis. Insyaallah nanti kita datang lagi insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.